kita sering tidak tahu apa itu ikhlas. Ikhlas itu ialah sidqun fin niyati wal qauli wal amali. Walaupun keluar dari perkataan orang yang terhormat, keluar di seorang profesor, di seorang guru, di seorang kiai, di seorang habib, atau siapapun, tapi keluar kata-kata yang rendahan, kata-kata sampah, kata-kata makian, kata-kata cacian, kata-kata hinaan, jangan kita ambil. Paham? Jadi jangan dilihat orang yang mengatakannya, tapi ambil apa perkataannya. Tatkala perkataannya baik, ambil, kita terima. Tatkala perkataannya buruk, jangan kita terima. Walaupun terlepas dari siapapun yang ngomongnya. Undur ma qala wala tandur man qala. Guru digaji berarti guru itu tidak ikhlas. Seorang kiai menerima amplop berarti itu ikhlas. Jadi ikhlasnya identik dengan free, tidak menerima apapun. Oh, salah total. Tatkala kita berbuat baik, ulah dituliskan. Biarkan malaikat yang menulisnya, jangan kita yang menulisnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Like dan comment dan share. Subscribe. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, para santriin santriyah, masih di halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ikhlasu jeung sebagian tina taatna hate teh eta ikhlas. Wat tawadu'u sareng rendah hati. Wal ikhlasu dan sebagian dari ketaatan hati itu ialah ikhlas, wat tawadu'u dan rendah hati. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian terkait ketaatan hati. Kemarin sudah dibahas apa itu ketaatan hati. Poin-poinnya salah satunya yang ketiga itu adalah ikhlas. Ketaatan hati yang menunjukkan salah satu perbuatan hati tidak berseberangan dengan perintah Allah, akan tetapi menjalankan perintah Allah yang diperbuat oleh hati kita, itu salah satunya adalah ikhlas. Kita sering mendengar kata-kata ikhlas. Terlebih lagi orang Mukodar Tengah, Mukodar Selatan, anu badeka batas kalau jalan kaki melewati masjid Al-Ikhlas. Di naplang masjid Al-Ikhlas. Ya, jadi artinya kita sering melihat dan mendengar kata-kata ikhlas. Apalagi kata-kata ikhlas itu sekarang sudah banyak dicantumkan dalam banyak logo. Salah satunya logo Kementerian Agama. Nawan logo Kementerian Agama, ikhlas beramal. Jadi kata-kata yang sangat populer dan familiar terdengar oleh telinga kita, kata-kata ikhlas. Akan tetapi seringkali kita tahu akan kata-kata itu, akan tetapi maknanya orang tertera, maknanya kita tidak tahu. Seringkali. Tong boro maknana, jangankan maknanya, definisinya pun kita sering tidak tahu apa itu ikhlas. Yang pasti kita sering mengucapkannya. Pas kita meminta sesuatu kepada teman kita, minta jajan, minjem duit, jeung sajabana. Ikhlas tuh? Jangan-jangan kamu gak ikhlas. Sering kita mengucapkan kata ikhlas, tapi kita tidak tahu apa itu ikhlas. Makhluk apa itu ikhlas? Kita sering tidak tahunya. Nah, ikhlas itu definisinya banyak, karena Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Kata malaikat Jibril, aku sudah bertanya kepada Allah terkait apa itu ikhlas. Lalu jawaban Allah,
Ikhlas itu adalah rahasiaku yang aku simpan di hati hamba-hambaku. Jadi, secara pasti, ikhlas itu definisinya tidak ada secara pasti. Karena apa? Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu apa itu definisi pasti tentang ikhlas. Akan tetapi, dalam banyak ayat dan banyak hadis, Rasulullah SAW sering mengungkapkan tanda-tanda keikhlasan. Jadi minimal kita tahu akan tanda-tandanya. Nah, para ulama berusaha semaksimal mungkin agar kita, para umatnya, orang awam, itu bisa dengan mudah mengaplikasikan, mengamalkan ikhlas. Karena kita tidak akan bisa mengamalkan jika kita tidak tahu definisi naon ari ikhlas. Rek kumaha bisa ngalaksanakeun. Namanya juga tidak tahu. Ikhlas. Bisa kita mengamalkan sesuatu yang tentu saja tahu maknanya, tahu artinya. Gitu ya. Ikhlas itu menurut etimologi, menurut bahasa artinya lulus, lolos, lulus, bersih. Itu ikhlas. Ya. Nah, kalau menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat. Dalam redaksi, dalam narasi, akan tetapi maknanya sama, maknanya seiring. Salah satu contohnya, kata Imam Abdullah Ar-Rohili, ikhlas itu ialah sidqun fin niyati wal qauli wal amali. Benar dalam niatnya, tekadnya, dan perkataannya, dan perbuatannya. Jadi artinya, menurut beliau, ikhlas itu ialah sama antara niat dan perkataan dan perbuatan. Orang yang ikhlas itu tidak akan pernah berbeda antara niatnya dan perbuatannya. Perbuatan nama melakukan perbuatan baik, dia beramal baik, beramal soleh. Tapi niatnya lain. Niatnya hayang kapuji, niatnya hayang populer, ingin terkenal, niatnya hanya melaksanakan sebuah kewajiban saja, daripada hente, daripada dosa, dilaksanakan oleh. Nah, itu ikhlas. Jadi ikhlas itu ialah satu tekad, perkataan, perbuatan, semua sama, tidak ada yang beda. Nah, orang-orang zaman sekarang sering mengartikan ikhlas itu ialah tanpa pamrih. Tanpa pamrih teh gratis. Kalau kita bekerja dengan mengharapkan gaji, bayaran, berarti itu ikhlas. Kalau kita melakukan suatu perbuatan atau suatu perkataan tidak mengharapkan bayaran, berarti itu ikhlas. Laras teh kita teh? Salah. Kurang tepat, malahan itu salah total. So, diurang. Di sekitar kita, banyak yang mengartikan ikhlasnya seperti itu. Guru digaji, berarti guru itu tidak ikhlas. Seorang kiai menerima amplop, berarti itu ikhlas. Jadi ikhlasnya identik dengan free, tidak menerima apapun. Oh, salah. Melihat definisi ini, menurut Imam Abdullah Ar-Rohili, ikhlas itu ialah dengan bahasa populer, bahasa kontemporer, profesional. Itu ikhlas. Apa yang dibebankan kepada dirinya, kepada seseorang, kemudian dia melakukan perbuatan itu, melakukan pekerjaannya, sama antara niatnya, perkataannya, perbuatannya, maka itu ikhlas. Jadi bisa saja seorang guru digaji dengan gaji besar, bisa. Itu perbuatannya ikhlas. Pahlawan tanpa tanda jasa, zaman sekarang tidak ada pahlawan tanpa tanda jasa. Ada guru ayeuna mah digaji, lamun guru baheula mah tidak digaji, itu ikhlas. Kalau dulu kiai itu tanpa pamrih, dia berceramah, teu aya nu ngamplopan oge jalan. Itu ikhlas. Padahal
arti ikhlasnya naon? Profesional. Lamun orang seorang guru, kita diberikan SK oleh negara diangkat sebagai seorang guru, atau kita diberikan SK oleh sekolah diangkat sebagai honorer guru, maka kita melakukan tugas kita secara penuh tanggung jawab, berdedikasi dan penuh tanggung jawab, profesional. Hati orang bertekad, berniat untuk melakukan pekerjaan. Perkataan kita untuk beberewekan. Ayo beberewekan teh naon? Pegawai yang loba digaji leutik. Yo, beberewekan. Perbuatan ngajar misalnya. Kan eta beda antara hati, perkataan dan perbuatan. Nah, orang ikhlas mah harus sama antara tekad, kemudian ucapan, kemudian pekerjaan. Paham teh? Jadi arti ikhlas teh lamun secara diartikan secara kasar zaman ayeuna mah artinya apa? Profesional. Mengerjakan segala sesuatu secara profesional. Asep bekerja di sebuah perusahaan ikhlas. Jika Asep mengerjakan pekerjaan itu secara profesional. Niatna bekerja untuk menafkahi yang wajib dia nafkahi. Mencari rizki untuk mencari bekal untuk beribadah kepada Allah, niatnya. Kemudian perkataannya sama dengan hatinya, tidak berkata yang aneh-aneh. Perbuatannya pun sama, melakukan tugas yang ditugaskan sesuai dengan tupoksinya, tidak melebihi kewenangannya. Nah, itu ikhlas. Pahamnya? Nah, jadi menurut Imam Abdullah Ar-Rohili, ikhlas itu ialah profesional dan berdedikasi, bertanggung jawab. Artinya sidqun fin niyat wal qauli wal amali. Benar di dalam niat, perkataan dan perbuatan. Tidak ada yang kontradiktif, tidak kontradiksi antara salah satu dari ketiganya, baik hati dengan perbuatan atau hati dengan perkataan atau perkataan dengan perbuatan. Semuanya sama, seiring, tidak ada perbedaan. Maka itu disebut ikhlas. Nah, kemudian Imam Qushairi mengutip perkataan Dunun al-Misri, salah seorang ahli fikih dan hadis dan filosof dari Mesir, itu menceritakan tanda-tanda ikhlas. Kata beliau, tanda-tanda ikhlas itu minimal ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama, kata beliau, orang ikhlas itu mempunyai tanda bahwa pujian atau celaan itu semuanya sama. Jadi orang ikhlas mah rek dipuji, rek dihina, sarua wae. Ari orang teu ikhlas mah kieu. Ketika dia dipuji, dia akan semangat, termotivasi. Karena apa? Karena ada yang muji. Wah, hebat kamu, rajin ibadahna. Hebat kamu, rajin sedekahnya. Hebat kamu, sering membantu orang lain. Karek termotivasi, jadi beki rajin. Tatkala mendapatkan celaan, mendapat hinaan, ada orang yang nyinyir terhadap dia, mencibir perbuatannya, drop. Hanas, nonton cek bahasa Sunda mah, Hanas capek gawe tapi tidak pakai. Buat apa? Saya capek-capek mengerjakan ini, tapi tetap dinyinyiri oge, tetap dihina. Nah, itu berarti tanda naon? Tidak ikhlas. Karena apa? Karena dia melakukan perbuatan baik karena mengharap pujian. Tatkala perbuatannya tidak dipuji, malahan dihina, eureun dari perbuatan baik. Nah, orang ikhlas mah jalan lurus we. Rek aya nu muji, rek nu muji sarua wae. Bagi seorang guru, rek muridna seorang, rek muridna ribuan, sama wae. Saya mau berhenti ngajar. Muridnya juga satu. Saya mau ngaji diliburkan. Karena apa? Santrinya juga pada pulang cuman satu. Tatkala yang ikut pengajian banyak,
puluhan, ratusan, malahan ribuan. Semangat, wah saya semangat. Audiennya banyak. Berarti itu tidak ikhlas. Karena apa? Mengharapkan pujian. Ada perlakuan yang berbeda tatkala dia dipuji dan dicaci. Nah, orang ikhlas itu sama. Rek dipuji tetap melakukan, rek dihina tetap melakukan, lempeng. Gitu. Malahan Fudail bin Iyad, Imam Fudail bin Iyad mengatakan ya, bahwa orang ikhlas itu dia tidak kata beliau begini, berhenti berbuat amal karena takut orang lain itu adalah perbuatan riya. Melakukan perbuatan baik atau melakukan amal karena mengharapkan atau karena orang lain itu perbuatan syirik. Maka ikhlas itu bukan kedua-duanya atau berada di kedua-duanya. Artinya perbuatan amalnya tetap dilakukan tanpa mengharapkan atau tanpa melihat orang lain. Jadi orang ikhlas mah itu yang dilihat itu kitanya, bukan orang lain. Kitanya. Jika kita mau memberi sesuatu, kita tidak melihat siapa orang yang diberinya, berupa apa yang diberinya, siapa yang melihat kita memberinya. Jadi orang ikhlas mah pilih-pilih. Lamun pilihan berarti masih ikhlas. Tidak ikhlas. Kecuali kita memilih memilih orang yang akan kita kasihi itu didasarkan karena faktor efektivitas, wajar. Tetapi kalau karena faktor lain maka itu tidak ikhlas. Lamun efektivitas makin kita memberikan sesuatu, memberikan uang, bersedekah misalkan di stopan, di lampu merah, kasihkeun. Dengan kita bersedekah memberikan uang langsung kepada lembaga zakat, infak, sodako, misalkan rumah zakat, atanapi panti yatim, atanapi badan amil zakat, dan sebagainya. Menurut saya lebih efektif kepada lembaga. Karena apa? Karena lembaga yang mengatur, misalkan. Yang mengatur bahwa kepentingan si ini seperti ini, jadi diberikan secara proporsional. Tetapi jika kita langsung memberikan kepada orang yang membutuhkan, bisa saja numpuk di si A, si itu tuh kebagiannya. Bisa gitu. Nah, jika kita memilih karena itu wajar, boleh-boleh saja. Tapi yang tidak boleh itu, kita memilih calon orang yang diberikan kita kebaikan karena misalkan faktor lain. Misalkan, si itu mah goreng patut, saat mereka gelis faktor lain. Ini mah masih muda, saya nyari yang tuaan, nggak boleh. Gitu. Jadi gimana? Jadi menurut Dunnun al-Misri, bahwa jika kita melakukan sesuatu karena seseorang, maka itu namanya syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Orang sholat karena ingin dilihat teman kita. Kita sholat karena di belakang ada guru kita. Biasanya sholat setengah menit karena di belakang ada guru kita, apalagi guru agama misalkan atau guru PPKN. Kita sholat biasa setengah menit jadi 2 menit. Lila nangtung nalila, kemudian ruku nalila, cuma ninah naga dilamakeun. Biasa nama jika kolecer Allahu Akbar, Allah. Karena ada yang melihat,
Apalagi yang melihat itu orang penting, orang yang kita hormati, rek guru, rek saha gitu ya. Kurang. Nah, itu namanya apa? Syirik. Jika kita meninggalkan suatu perbuatan baik karena orang lain, itu namanya ria. Misalkan, mata sok ayah nyari oski gini kan, sok ayah perkara gini. Saya mau gitu bisi ria. Nah, takut akan ria itu adalah ria. Kenapa kamu tidak ikut bakti sosial? Takut disebut ria. Nah, takut disebut ria itu adalah ria. Karena orang yang ikhlas itu tidak demikian. Dia tidak berhenti melakukan sesuatu dikarenakan karena takut pandangan orang lain. Kan kata tadi ke naon? Rek alus, rek goreng. Ada yang memuji atau ada yang mencaci, lempeng we lurus. Nothing tulus, tidak peduli dengan tanggapan orang lain, tidak peduli dengan penilaian orang lain. Paham? Jadi itu ikhlas. Itu yang pertamanya. Jadi tanda yang pertama dia mendapatkan pujian atau celaan sama saja. Tidak ada bedanya. Rek amplop letik, rek amplop gede, ngaji mah jalan. Rek santri nasa urang, 2 urang, 3 urang. Rek lobaan, tidak ada yang beda. Sama ngaji mah. Tetap jalan, ngajarna. Ikhlas. Paham? Atau kalian saat ini juga pada pulang ikamadin itu aktif, tinggal Asep sorangan. Akhirnya Asep kenal tidak termotivasi. Hoream kamu ngaji lagi saeutik. Tuh kan berarti dia mengikuti pengajian tolabul ilmi, mencari ilmu karena faktor apa? Faktor orang lain, faktor rame. Kan enak gitu justru. Pergaulan sangat berpengaruhnya. Komunitas dan pergaulan itu sangat berpengaruh. Bisa mempengaruhi seseorang. Tatkala di komunitas eta sepi, hoream we. Nah, orang ikhlas kan itu jalan, we nating tulus. Rek saurang, 2 urang, dah saya mah niat ngaji. Saya mah niat ngaji. Jalan, we. Ustadna, pengajarna, rek saurang, 2 urang santri nu ngajina, jalan, we. Teu ngaruh. Banyak jeung henteu. Jalan, tidak membuat berhenti. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tanda ikhlas itu ialah lupa akan kebaikan dirinya. Lupa akan kebaikan dirinya. Sahur Imam Dunun Al-Misri yang dikutip oleh Imam Kusyairi dalam kitabnya. 2, lupa akan kebaikan dirinya. Tatkala kita berbuat baik, ulah dituliskan. Biarkan malaikat yang menulisnya, jangan kita yang menulisnya. Tatkala kita menuliskan kebaikan kita, berarti sama saja kita tidak ikhlas. Pohok karena kehadiran sorangan mah. Itu harus lupa terhadap kebaikan, terhadap amal baik yang telah kita lakukan. Itu harus melupakannya. Tolong diingat-ingat. Karena tatkala kebaikan itu kita ingat, terlebih lagi ada seseorang ka urang apek teh mana itu ingat? Kamu kemarin itu yang nolongin saya. Kamu gak ingat saya yang nolongin kamu? Kamu kesana kemari, gak ada yang nolongin kecuali saya. Berarti sewaktu dia menolong itu karena mengharapkan hal lain, tidak mengharapkan, tidak ikhlas gitu. Paham ya? Itu yang kedua. Jadi orang ikhlas itu dia senantiasa melupakan perbuatan baiknya kepada orang lain. Itu tandanya. Tolong ingat-ingat, lamun kana dosa kudu ingat-ingat. Supaya apa? Supaya kita cepat-cepat meminta maaf dan beristighfar. Dosa terhadap Allah kita beristighfar, ditaubatan. Dosa terhadap sesama manusia, terhadap teman, terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap tetangga, terhadap saudara. Itu kudu diingat-ingat supaya kita bisa meminta maaf secepatnya. Ulama sebaliknya kaharian diingat-ingat tinggal ya si eta ini kurang enak geus ditulungan. Awas lamun manehna suatu saat sombong ka urang teu nanya ka urang, awas we gitu. Ya itu harus kita hapus. Kita berusaha mengamalkan apa yang kita pelajari supaya minimal
naon ketaatan hati bisa kita laksanakan, kemudian maksiat hati yang kemarin kita bahas itu bisa kita tinggal. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, tanda orang ikhlas itu ialah lupa atau melupakan akan apa yang akan dia dapat nanti di akhirat. Poho atau melupakan. Melupakan teh mau pohokeun, jangan diingat-ingat. Kalau saya sedekah 1.000, kata Allah akan dibalas 10 kali lipatnya. Tadi ingat-ingat berarti saya sudah punya tabungan nanti di akhirat. Saya sudah punya tabungan tadi itu saya Jumatan nabung ada ceng-celengan, ada kotak amal lewat ceng nyumbang 1.000. Langsung diingat-ingat pas ngasupkeun 1.000 teh. Tabungan 10.000 di akhirat. Tuh. Nah, orang ikhlas tidak demikian. Kebaikan dirinya terhadap orang lain dia lupakan, pun pahala yang akan dia dapat nanti di akhirat dilupakan. Karena apa? Orang ikhlas mah masrahkeun sagarupana ke Allah. Yang memberikan saya balasan itu adalah hak prerogatif Allah. Terkait besar kecilnya itu hak prerogatif Allah. Terkait Allah akan membalas saya sewaktu di dunia atau nanti di akhirat itu adalah hak prerogatif Allah. Itu orang ikhlas. Jadi di samping bertanggung jawab, berdedikasi yang tinggi, profesional dalam bekerja, dia tidak mengharapkan sesuatu yang berlebihan. Karena tatkala dia mengharapkan sesuatu yang berlebihan, tatkala ekspektasinya tidak tercapai, maka dia akan kecewa. Dia bekerja dengan sepenuh hati. Sesuai niat, perkataan, dan perbuatannya sesuai. Bekerja secara proporsional. Akan tetapi dalam hatinya, dia mengharapkan bonus. Teman saya mah kan, maksudnya juga sering kesiangan. Pas pinjam perintah, pasti kan kaceknya sering kesiangan. Saya mah disiplin. Dan profesional dia bekerja. Disiplin. Tapi mengharapkan lebih atau ekspektasinya itu lebih dari biasanya, mengharapkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, bonus, atau napi sanjungan dari bos misalkan, berarti dia tidak ikhlas. Karena apa? Perbuatan baiknya dia tidak lupakan, dan pahala yang akan dia dapat pun dia tidak lupakan, karena mengharapkan sesuatu yang berlebihan. Tatkala dia tidak mendapatkan ekspektasinya, tidak sesuai ekspektasi, maka dia akan kecewa. Karena saya bekerja secara baik, saya rajin, saya tidak pernah telat, setiap tugas selalu saya kerjakan, setiap target selalu saya penuhi. Ternyata gaji saya tetap ternyata si bos menganggap saya biasa-biasa ternyata karir saya anggar itu naik jabatan. Itu tuh ikhlas. Jadi orang ikhlas mah profesional dan proporsional. Pahamnya? Jadi 3 tadi menurut Dunun Al-Misri. Yang pertama, baik itu pujian ataupun celaan itu sama saja. Yang kedua, dia selalu melupakan perbuatan baiknya kepada orang lain. Yang ketiga, dia tidak mengingat-ingat dan selalu melupakan apa pahala yang akan dia dapat dari perbuatan tersebut. Semua menyerahkan kepada Allah. Nah, dari apa yang diuraikan tadi itu, kita rangkum. Kemudian, coba kita laksanakan. Biasa dilaksanakan secara total atau bertahap-bertahap. Nah, sudah mulai ada gambaran kan? Apa itu ikhlas? Jadi ikhlas lain nolak gaji, lain nolak amplop, lain segala serba gratis. Jika gratis berarti ikhlas. Jika berbayar berarti itu ikhlas. Itu rasional etama. Dan hal yang tidak mungkin namun segala kudu digratiskan. Kanjeng Nabi kan? Kanjeng Nabi itu dulu itu profesinya itu adalah pedagang. Makanya digratis-gratisin Kanjeng Nabi kan itu. Tetap jual beli mah. Karena apa? Di situ ada modal. Kemudian modal itu harus berkembang jadi keuntungan. Kan gitu ada bisnis. Saking profesional Kanjeng Nabi sampai ke angkok usaha. Ku Siti
Khadijah, yang mana pada saat itu menjadi majikannya. Udah digratiskan. Waktu digratiskan waktu bangkar atau rugi bandar. Etama ngamadaratkeun ngarusak gitu. Nah, Kanjeng Nabi kan tidak seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian ada pertanyaan pula terkait ikhlas. Daya atau pinggir terakhir. Oh, terakhir. Kemudian yang berarti iman, yakin, ikhlas kan dulu. Yang keempat, tawadu. Tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu itu ialah rendah hati. Rendah diri. Ada yang mengartikan tawadu itu rendah naon? Rendah diri. Beda tuh rendah diri sama rendah hati. Beda. Naon rendah diri? Rendah diri apa? Merendahkan diri sendiri. Jadi kita buka harga diri. Ulah. Rendah diri tapi harus rendah hati. Jadi hati orang itu ditempatkan di handap, entong di luhur. Lamun hati orang ditempatkan di luhur, ngaluhuran otak, ngaluhuran hulu, maka akan kumaha? Sombong. Pangabisa saeutik, tapi sombongna geus di luhur. Kan gitu. Otaknya berada di bawah, hatinya berada di atas. Jadi merasa sok pinter. Sombong, padahal mah ternyata sakitu-kituna. Ternyata pas-pasan, segitu-gitunya ilmunya. Tapi karena ditempatkan di atas hatinya, akhirnya merasa sombong. Nah, tawadu adalah rendah hati. Hatinya selalu merendah. Imam Ghazali itu melihat orang lain itu serba merendah. Dan kalau beliau melihat orang tua, bahagia orang tersebut. Karena amalnya lebih banyak daripada saya. Saya masih muda, tentu saja amal saya masih sedikit. Dia orang tua, tentu saja amalnya banyak. Akhirnya menghormati. Hormat kakolot. Menghormati orang tua. Imam Ghazali. Tatkala dia bertemu orang yang lebih muda dari dia tidak merasa sombong. Oh, saya lebih tua. Tapi bahagia orang tersebut. Karena orang tersebut masih muda, tentu saja dosanya masih sedikit dibandingkan saya. Saya sudah tua. Berarti dosanya lebih banyak daripada saya. Sehingga apa? Dia menghargai orang muda. Hari orang zaman ini kumaha? Kakolot kolontong. Kakolot kolontong. Kanu ora balaga. Belagu. Senior. Hari pas kakolot, aki-aki geus kolot. Di cengkas oge cenah jungkol. Oh. Zaman aja. Jadi gitu. Jadi selalu merendahkan hati kita. Kita tawadhu, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, man tawaddo'a lillahi li ajli mana? Oh, man tawaddo'a rafa'ahullah. Barang siapa yang merendahkan hatinya, barang siapa yang tawaddo, maka rafa'ahullah. Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi, orang merendahkan orang, merendahkan hati orang, tenang, ku Allah bakal ditinggikan. Kan itu yang penting, Allah meninggikan orang. Tidak ada orang yang hina karena dirinya tawadhu. Tidak ada orang yang hina karena dirinya merendahkan hatinya karena tawadhu, tidak ada. Tapi justru orang yang tawadhu itu derajatnya suka lebih tinggi, suka ditinggikan oleh Allah, dan tentu saja manusia pun bakal menghargainya. Padahal masih eta profesor. Tapi bergaul dengan kita. Padahal masih eta orang kaya. Tapi terpilih-pilih dalam pergaulan. Bergaul dengan kita. Tuh. Orang tawadhu justru dihargai orang lain. Paham ya? Nah, adik-adikku sekalian, para santri-santri ya, Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Mu'awanah wal Mudhaharah itu mengatakan bahwa ada 5 tanda orang anu tawadhu supaya kita bisa mengamalkan. Jadi apa itu tawadhunya? Setidaknya 5 tanda ini. Kita berusaha melaksanakan yang 5 ini, maka insya Allah.
Yang pertama, tawadu itu tidak ambisi akan popularitas. Tidak ambisi terkenal. Itu hiji ya. Teu hayang tenar. Asep berbuat baik, melakukan sodako, misalkan. Tidak ingin dicap sebagai dermawan. Teu hayang terkenal. Masalah orang memberikan penilaian ke Asep bahwa Asep itu seorang dermawan, itu urusan lain. Yang penting Asep tidak mengharapkan popularitas itu. Tidak mengharapkan keterkenalannya itu. Tidak mengharapkan gelar bahwa Asep seorang dermawan. Paham? Masalah orang lain menilai itu terserah. Kembali ke tadi deui karena ikhlas deui, rek dipuji, rek dicaci. Tidak berpengaruh terhadap apa yang saya lakukan. Nothing tulus, tetap berbuat baik gitu kan. Nah, tawadhu sama. Tidak ambisi, tidak mengharapkan popularitas itu yang terkenal. Yang pertama. Yang kedua, kata Said Abdullah, bahwa orang yang tawadhu itu dia akan berfokus pada kebenaran. Dia akan berfokus pada kebenaran. Tatkala seseorang sudah berfokus karena kebenaran, karena hak, maka dia akan menerima kebenaran itu walaupun dari siapapun datangnya. Jadi, cek bahasa populer mah, ambillah telur walaupun keluar dari dubur ayam. Sanajan tina bohol ayam, ari endog copot we. Akan tetapi lamu sanajan tina bohol presiden, ari tai mah piceun ada bau. Paham teu? Undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang diucapkannya, jangan melihat siapa yang mengucapkannya. Kalau itu kebaikan, kalau itu kebenaran, walaupun yang membicarakannya itu profesinya dalam tanda kutip tidak sama dengan kita, ambil weh, bahwa itu ilmu. Orang masuk sabaliknya. Dia berkata demikian, emang saha manehna? Mawatahan urang, emang siapa dirinya? Jadi yang penting teh naon heula? Apa yang diucapkannya, tatkala yang diucapkannya sebuah kebenaran, sebuah kebaikan, walaupun keluar dari orang yang dalam tanda kutip seperti hina, ambil bahwa itu adalah ilmu. Akan tetapi, walaupun keluar dari perkataan orang yang terhormat, keluar di seorang profesor, di seorang guru, di seorang kiai, di seorang habib, atau siapapun, tapi keluar kata-kata yang rendahan, kata-kata sampah, kata-kata makian, kata-kata cacian, kata-kata hinaan, jangan kita ambil. Paham? Jadi jangan dilihat orang yang mengatakannya, tapi ambil apa perkataannya. Tatkala perkataannya baik, ambil, kita terima. Tatkala perkataannya buruk, jangan kita terima. Walaupun terlepas dari siapapun yang ngomongnya. Undur ma qala wala tandur man qala. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang tawadhu itu ialah dia selalu bergaul dengan, bukan selalu atau dia bergaul dengan orang fakir dan miskin. Dia duduk bersama orang fakir dan miskin. Artinya apa? Dia tidak membatasi pergaulan dengan siapapun. Dalam kitab Berjanji diutarakan salah satu sifat Rasulullah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah orang yang sangat pemalu, dalam pemalu itu literaan gitunya, wat tawadu, dan orang yang tawadu. Salah satu nanti naon, yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Rasul itu mencintai fakir miskin dan duduk bersama mereka. Orang tawadu gitu. Rek berkumpul sama orang fakir miskin teh, aduh,
Saya merendahkan diri saya, derajat saya di mana tuh? Saya duduk dengan mereka. Orang sombong seperti itu. Tapi orang tawadu mah dia orang nate humble, selalu bersosialisasi, makhluk sosial. Dia tidak melihat latar belakang, rek fakir, rek miskin, rek kaya, rek beunghar, rek pinter, rek podok. Duduk ya babarna. Tidak pandang dulu. Itu orang tawadu. Paham? Kan yang Rasul kan seperti itu. Saridal haya'i wat tawadu. Wa yajlisu ma'ahum. Jadi mencintai orang fakir dan miskin itu serta bergaul Rasul itu dengan fakir miskin. Sehingga tidak ada orang yang merasa dibeda-bedakan oleh Kanjeng Rasul. Si itu mah orangnya humble, egaliter. Tidak membeda-bedakan kasta, tahta, harta. Semua sama di hadapan dia, kan gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda tawadu itu ialah ringan tangan dalam hal memberi. Ruasnya ada ringan tangan. Wah, ringan tangan tukang degel. Dalam hal memberi artinya telebar rek barang berek teh. Jadi dia tidak takut miskin karena memberi dan moal aya. Ada seseorang yang jadi miskin karena dia rajin bersedekah. Mustahil. Kakak jamin itu mustahil. Tidak akan ada orang yang miskin karena rajin bersedekah. Kecuali dia memberikan seluruh hartanya kepada orang lain tanpa ada perhitungan naon, itu mah konyol. Misalkan kakak punya uang teh dengan 100 juta nah. Eta teh hasil ngajual kendaraan jeung mobil basikeun ka batur. Tinggal kakak mah selai baju yang dipakai sama sepotong celana yang dipakai, itu bukan naon. Eta miskin kak. Nyoh atuh eta mah bodoh, itu konyol. Jadi konsepnya bukan seperti itu. Konsepnya bukan seperti itu. Gitu. Tidak ada orang yang miskin karena memberi, konsepnya bukan seperti itu. Proporsional, itu mang. Paham? Jadi dia selalu ringan tangan dalam memberi. Mudah memberi terhadap orang yang membutuhkan. Kemudian yang kelima itu cirinya orang yang tawadu itu mudah mengucapkan kata terima kasih. Syukuran. Tandanya dia tawadu. Gampang sekali mengucapkan kata terima kasih nuhun ke Allah, syukur, kasih sama manusia, terima kasih. Itu orang yang tawadu. Orang yang tidak pernah mengucapkan kata terima kasih, maka itu orang sombong, bukan orang tawadu. Paham? Jadi itu tanda-tandanya. Gitu. Omat, minggu besok harus bisa. Malahan pengajian hari ini juga walaupun diikuti, muntia sama diulang-ulang supaya apa? Ya minimal orang tidak susah mengamalkannya. Karena penyakit manusia itu adalah lupa. Tatkala di pengajian ini kita masih berkumpul, masih tertanam, masih fresh dengan otak teh keluar. Jadi ilmu teh raga-ragan deui. Keluar dari madrasah ini naik tangga gejruk, cerot keluar. Pulang we. Naon ceritanya teuing moh deui, apalagi jika tidak dicatat. Catatan itu adalah jadi ilmu itu bagaikan binatang buruan. Nah, diikatnya itu dengan catatan. Tetapi kita jangan bergantung terhadap catatan. Tatkala kita bergantung terhadap catatan leungit ilmu teh. Jadi ilmu itu adalah binatang buruan dan talinya itu adalah catatan. Tatkala tidak dicatat, tidak ditalian, tidak memakai tali, maka binatang itu akan kabur. Ilmu itu lalu gitan. Tatkala tidak dicatat. Ngandalkan otaknya di dia mah paham we. Kan manusia seperti itu. Ada pengajian misalkan Agim. Judulnya Muhasabah Hati. Sedih. Kita sampai nangis-nangis, ya Allah, tobat. Kita merasa orang yang paling berdosa we sealam dunia pada saat itu. Sampai kita nangis. Beres we. Lupa tadi teh biasa lagi, kembali lagi ke alam liarnya.
Kan kita seperti itu. Ngaji di pengajian masih kena di madrasah, otak kita masih fresh, ilmu teh masih seger kene aya dina otak. Tinggal dicatat lebetin kana hate. Keluar di madrasah, tangannya sabaraha hiji tuh? Ada 2 tangga ya. Tiap tangga gejlik, areuhan, sung datang ke rumah. Ngahulang. Kaji naon teh teuing teh apa? Pokoknya mah kitu we, kitu kumaha kitu. Pokoknya gitu aja. Nah, catatan itu adalah talinya supaya ilmu tidak liar, supaya ilmu tidak lari gitunya. Tapi jangan mengandalkan terhadap catatan, karena catatan bisa hilang. Anu teu hilang mah di mana? Disimpen di dieu. Di dieu bisa hilang lamun teu diasupkeun ka dieu. Di dieu bisa hilang lamun tidak diamalkan. Kan ilmu yang paling efektif itu adalah ilmu yang diamalkan. Kalau ilmu diamalkan berarti dia tidak lupa terhadap ilmunya. Tatkala tidak diamalkan berarti dia lupa terhadap ilmu. Percuma ngaji tinggi-tinggi. Percuma ngaji lama-lama. Tapi amalnya sedikit berarti dia lupa terhadap ilmunya. Paham ya? Jadi antara ilmu dan amal itu harus balance. Harus sama. Kita beramal karena ilmu, jangan sampai tinggikan amal daripada ilmu. Mardudatun latut balu. Amalnya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak didasari oleh ilmu. Paham ya? Jadi harus balance, ada balance samanya. Balance itu sejajar, seimbang. Harus sama. Lamun ilmu sakieu, amal lagi sakieu. Jangan ada yang lebih. Lamun ilmu sakieu, amal sakieu, maka lebih nate tertolak karena didasari tanpa ilmu. Bisa saja perbuatan kita itu adalah perbuatan anu ngaco, kayak bener tapi salah karena tanpa ilmu. Lamun ilmu sakieu, ari amal sakieu, sama itu juga. Itu adalah orang yang jelek. Karena apa? Karena iblis itu ilmunya segini, tapi amalnya segini. Orang jadi makhluk hina, terhina. Iblis itu ilmunya sangat tinggi, tapi amalnya sangat rendah. Sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tercela, menjadi makhluk yang sangat tercela dan sangat terlaknat. Kan gitu. Jadi ilmu naloba ali amalna saeutik, jangan sampai seperti itu. Harus seimbang ilmu amal. Paham? Kita baca kifarat majlis 3 kali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wallahu a'lam bishawab.